Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai mengapa Farmers Coin menggunakan diagram MLM atau multi level marketing. Ini sangat menarik karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengalami kesulitan saat melakukan presentasi mengenai Farmers Coin, dikarenakan adanya unsur MLM di dalamnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja bahas poin-poin apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu definisi daripada MLM. MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual, sales ya, tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Jadi MLM itu adalah strategi pemasaran. Ini adalah garis bawah yang harus dilakukan oleh kita semua ya, atau kita garis bawahi. Poin pentingnya adalah MLM adalah strategi pemasaran, dan ada beberapa kategori MLM atau jenis daripada plan di MLM. Yang pertama ada binary, lalu kemudian ada trinary, ada matahari, mungkin ada yang lainnya tapi saya sebutkan 3 saja di sini. Dan setiap sistem MLM memiliki keunikan dan aturan yang berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Hal ini juga berbeda antara setiap perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang sama adalah sama-sama dapat bonus apabila ada perekrutan member baru. Itulah yang sama di dalam MLM. Kemudian, apa sih yang salah dengan MLM? Karena banyak orang persepsinya 99,9% sangat-sangat negatif ya kalau sudah dengar kata MLM. Yang pertama adalah harus melakukan perekrutan member baru. Yang kedua, MLM itu hanya omong kosong dan penipuan. Yang ketiga, member MLM atas injak bawah. Yang keempat, sering terjadi scam atau penipuan member. Yang kelima, MLM adalah bisnis hayalan dan iming-iming belaka. Inilah persepsi-persepsi yang sering muncul kepada orang-orang di sekitar kita kalau mereka mendengar istilah MLM. Benar nggak kira-kira? Nah, untuk itu saya akan membahasnya poin demi poin dan kita simak baik-baik ya. Kita pelajari baik-baik supaya tidak terjadi kekeliruan terhadap MLM yang sebenarnya. Kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah harus melakukan perekrutan member. Sekarang saya mau tanya, bisnis apa yang kira-kira tidak mencari orang atau tidak mencari buyer gitu ya? Karena kalau kita nggak bisnis dengan orang, terus dengan jin gitu mungkin, atau mungkin dengan makhluk halus kah? Jadi ini nggak masuk akal banget kalau misalnya saya nggak suka MLM karena harus cari orang. Semua bisnis apapun pasti cari orang. Ini poin utamanya. Jadi bisnis apapun pasti cari orang. Entah itu sebagai pembeli, entah itu sebagai sales, entah itu sebagai apapun juga, yang jelas pasti berinteraksi sesama manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah nggak enaknya itu di MLM begini. Kalau kita ngajak orang, misalkan seperti di layar ini ya. Jadi download aplikasi tertentu, dia dapat bonus cashback. Itu seneng karena mereka nggak keluar duit. Sementara kalau di MLM biasanya mereka join itu harus keluar duit. Itulah masalahnya. Jadi perbedaannya ternyata semua bisnis ngajak orang. Perbedaannya ada bisnis yang bakar-bakar duit, ada bisnis yang tidak bakar-bakar duit. Bakar-bakar duit itu maksudnya adalah jadi pada saat orang mendownload aplikasi atau join terhadap satu aplikasi tertentu, pihak aplikasi memberikan poin gratis, cashback misalkan berupa kuota kah atau berupa poin belanja dan lain sebagainya. Itulah strategi bakar-bakar uang. Sama seperti dulu ada perusahaan transportasi online ya, yang dimana kalau kita naik transportasi tersebut per kilo biayanya tadinya cuma hanya Rp8.000, tapi dipangkas menjadi hanya Rp1.000, atau parkir seharian hanya Rp1.000. Syaratnya adalah download aplikasinya. Sama aja kan? Intinya adalah ngajak orang, tetapi perbedaannya kalau di MLM biasanya ngajak orang itu orang harus bayar, mengeluarkan biaya. Sementara kalau di konvensional ada beberapa perusahaan yang melakukan bakar-bakar uang. Ini perbedaannya. Tapi intinya adalah setiap bisnis apapun juga pasti butuh orang lain, butuh buyer, butuh sales, butuh tenaga marketing dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, MLM itu hanya omong kosong, jadi nggak mungkin sukses di MLM, nggak mungkin ada orang yang di MLM itu bisa sukses selamanya. Ini adalah persepsi-persepsi yang keliru, terutama keluar dari mereka yang memang gagal di MLM. Dan tentunya ada banyak faktor kenapa kok ada orang gagal di MLM. Apa yang menyebabkan dia gagal? Harusnya ketika kita mendengar kalimat seperti itu kita telaah lagi, apa sih yang bikin kita gagal gitu? Apa yang bikin dia gagal? Sehingga kita tahu persis penyebab utamanya apa. Karena menurut saya pribadi bukan MLM yang bermasalah, tapi adalah karakter dari orang itu sendiri atau pribadinya yang bermasalah. Bisa juga karena perusahaan MLM-nya, tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa kalau dikatakan secara general bahwa MLM itu omong kosong, menurut saya sangat-sangat gak masuk akal. Itu hanya akan keluar dari orang-orang yang gagal di dalam perusahaan MLM. Kemudian atas injak bawah, yang atas senang yang bawah menangis. Ini menarik. Kalau misalkan posisi teman-teman gitu ya, berada di posisi bawah ini sepertinya kerja keras banget gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa posisi ini adalah posisi yang baru join. Posisi ini adalah posisi yang baru masuk. Berbeda dengan posisi ini. Mereka berjuang dulu juga awalnya dari sini. Jadi nggak langsung baru masuk ke sini ya. Poin pentingnya adalah mereka berada di posisi atas itu nggak langsung masuk langsung di atas, tapi posisinya di bawah dulu nih. Nah sehingga banyak orang yang ternyata dia hanya melihat posisi ini, dia tidak melihat prosesnya. Akhirnya apa? Persepsinya adalah atas injak bawah, yang atas senang, yang bawah menangis. Padahal kalau dipikir menangisnya kenapa kira-kira? Karena setiap orang di MLM punya hak yang sama, punya potensi yang sama, punya peluang hasil yang sama. Yang bikin berbeda adalah ketika kerja kerasnya berbeda. Itulah yang bikin berbeda. Sekarang saya akan bandingkan dengan konvensional. Kalau misalkan ini adalah sebuah perusahaan di mana ini adalah level manager, direktur ya, kemudian staff dan lain sebagainya. Ini operator di pabrik begitu kira-kira. Kira-kira begini juga nggak? Di mana yang kerja pakai keringat itu adalah operator atau bagian-bagian bawah, sementara bagian manajemen yang berada di tingkat-tingkat atas itu gajinya lebih besar. Dan ini justru malah nggak mungkin bisa disalip oleh orang-orang yang di bagian bawah. Sementara kalau di MLM ada potensi bahwa ini orang-orang di jaringan bawah ini akan mampu melewati orang-orang yang ada di level atasnya. Sangat mungkin terjadi kalau sistemnya benar, begitu ya. Jadi justru dengan MLM inilah menurut saya ini adalah program yang paling fair. Orang harus melalui ini dulu, baru kemudian kalau dia bekerja keras, dia bisa mencapai pada posisi-posisi tertentu. Jadi jangan dibalik-balik, atas injak bawah, yang atas senang, yang bawah menangis. Ini menurut saya lebih tepatnya disampaikan kepada para karyawan yang bekerja di pabrik, yang posisinya operator. Sampai kapanpun dia menjadi operator, sementara yang atas di posisi manajer gajinya lebih besar. Dan untuk bisa menjadi seorang manajer dari operator itu butuh waktu bertahun-tahun, nggak bisa instan. Di MLM Anda bisa capai dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun mungkin, dan seterusnya. Artinya harus ditelaah lagi kalau misalkan menemukan statement dari orang yang mengatakan bahwa MLM itu atas injak bawah, yang atas senang, yang bawah menangis. Saya yakin orang itu belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme MLM. Kemudian MLM rawan dengan penipuan, scam. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa MLM adalah alat marketing atau strategi penjualan. Rata-rata yang melakukan penipuan itu bukan MLM, tetapi perusahaannya yang menggunakan strategi MLM. Misalkan investasi bodong. Jadi orang berinvestasi, serahkan uang ke perusahaan sekian juta gitu ya, bahkan ratusan juta, kemudian perusahaannya hilang lenyap. Lalu kemudian si member akan teriak bahwa yang disalahkan adalah MLM. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, MLM itu hanya alat di dalam perusahaan itu. Yang salah adalah perusahaannya, memang dasar perusahaannya niat melakukan scam, niat menipu, niat membohongi banyak member, niat menggarong uang rakyat, kira-kira seperti itu. Jadi bukan MLM-nya yang keliru, tolong dipahami baik-baik dan dicerna dengan akal sehat, gunakan logika, objektiflah melihat sesuatu. Kemudian MLM itu hanya impian atau hanya angan-angan belaka. Faktanya saya berkali-kali masuk MLM gak sukses-sukses.
perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin jika ada orang mengatakan seperti itu, coba tanyakan kembali. Sudah berapa MLM yang diikuti, kemudian berapa lama dia di MLM tersebut, apa yang sudah dia lakukan terhadap MLM tersebut, kemudian apakah dia sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada di dalam MLM tersebut. Rata-rata orang yang mengatakan bahwa MLM hanya sebuah impian atau angan-angan yang tidak akan tercapai, itu adalah orang-orang gagal di MLM. Jadi statement-statement negatif mengenai MLM itu 99,9% itu lahirnya dari orang-orang yang gagal di dalam perusahaan MLM. Tapi ingat bahwa orang gagal di MLM itu ada banyak faktor. Tidak hanya karena sebuah perusahaan atau produknya atau apapun juga, tapi ada banyak faktor yang membuat orang gagal di dalam MLM. Nah, simpelnya begini, kalau saya tanya teman-teman, ini gambar apa? Coba jawab, kira-kira bisa jawab nggak? Nah, 99,9% orang menjawab ini buah, betul nggak? Tapi teman-teman nggak berpikir lagi, buah ini ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, betul nggak? Kita tahu mana buah yang enak, mana buah yang tidak enak. Secara general ini adalah buah. Tetapi kita harus tahu lebih spesifik buah mana yang baik untuk kita. Paham kira-kira di sini? Jadi MLM banyak jenisnya, banyak perusahaannya, tapi MLM mana yang baik itu kita harus pintar memilih. Kita harus pandai melihat. Jadi stop menjudge bahwa MLM negatif, bukan MLM-nya yang negatif. Yang negatif adalah perusahaannya misalnya, atau orang yang melakukan atau menjadi bagian daripada pelaku MLM itu sendiri, tapi dia tidak punya passion di dalam MLM. Bahkan cenderung berharap pengen dapat uang banyak tanpa kerja keras. Maka sudah pasti orang-orang seperti itu terjerumus di dalam iming-iming penipuan MLM, seperti misalnya duduk diam dapat duit, hal-hal yang semacam itulah. Itu banyak bisnis bodong yang kemudian menarik orang-orang yang punya pola pikir pengen sukses tanpa kerja keras, sehingga dia masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Ujung-ujungnya kita udah tahu pasti ditipu. Setelah ditipu, maka dia akan memberikan label terhadap MLM-nya, bukan perusahaannya. Menarik ya. Jadi yang dikasih label adalah MLM-nya. Kira-kira begini, kalau teman-teman nyobain misalkan buah asam di sini, terus nggak enak, terus teman-teman bilang, oh buah itu nggak enak, asam, kan nggak cocok juga seperti itu, nggak pantas ya. Artinya kurang tepat gitu loh. Tergantung buah apa yang teman-teman makan. Jadi MLM apa yang kamu jalani itu juga perlu untuk dipertanyakan. Nah, penyebab pelaku MLM gagal biasanya adalah ada beberapa faktor. Yang pertama faktor perusahaan dan juga sistem plannya. Yang kedua faktor individu, skill dan knowledge produknya. Yang ketiga adalah faktor produk atau jasa yang ditawarkan. Saya bahas poin pertama, faktor perusahaan dan sistem plannya. Yang pertama adalah sistemnya terlalu rumit. Itu biasanya bikin orang susah untuk melakukan perekrutan member baru. Kemudian perusahaan melakukan kecurangan. Jadi Anda sudah menduduki posisi puncak, tiba-tiba dicari kesalahan Anda. Untuk kemudian dilakukanlah alasan untuk memberhentikan Anda dari perusahaan tersebut dengan alasan Anda melakukan pelanggaran etika yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan MLM tersebut. Itu banyak terjadi kasus-kasus seperti itu pada top-top leader yang dia sudah mencapai pada posisi puncak, tapi kemudian didepak oleh perusahaan tersebut dengan alasan ada terjadi pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga, perusahaan berniat scam. Jadi perusahaannya memang berniat melakukan penipuan. Jadi otomatis banyak iming-iming yang diberikan tetapi tidak logis, dan itu biasanya cenderung yang masuk ke perusahaan itu adalah orang-orang yang memang maunya kaya instan, maunya sukses tapi tidak mau berusaha, dan ujung-ujungnya ketipu. Setelah ketipu dia akan teriak-teriak MLM itu penipuan, MLM itu berbahaya dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor individu, skill dan knowledge produk. Yang pertama adalah kebanyakan pelakunya itu nggak mau belajar, nggak mau berlatih mengenai produk apa yang dia jual, jasa apa yang dia tawarkan, dan terlalu santai. Jadi dia nggak mau belajar, ada materi-materi yang menarik untuk dipelajari sebagai seorang marketing misalkan, dia nggak mau tahu. Dia hanya pasrah dengan keadaan, yang penting saya sudah join dan menurut upline saya bisa kaya raya. Bullshit, nggak ada MLM seperti itu. Jadi harus belajar, harus berlatih, nggak bisa terlalu santai kalau memang mau dapat hasil yang maksimal. Kemudian cuma mau enaknya aja, hanya mau enak dan tak mau berjuang. Ini juga banyak pada
pelaku-pelaku MLM yang gagal. Masa bodoh dengan tim dan jaringan. Jadi sudah punya tim, sudah punya downline, tapi dia nggak pernah pedulikan downline-nya, dia nggak pernah bina downline-nya, dia nggak pernah membimbing downline-nya, dia nggak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan downline-nya untuk memberikan motivasi-motivasi, melakukan pembinaan, melakukan edukasi. Dan bisa juga downline-nya tidak mau diedukasi. Itu masuk pada poin pertama, tak mau belajar, tak mau berlatih, terlalu santai. Kemudian yang ketiga adalah faktor produk atau jasa yang ditawarkan. Produknya mudah didapat di market luar, biasanya banyak dijual di online shop. Jadi sebut saja misalnya teman-teman jualan sabun yang MLM gitu ya, pemutih wajah atau apalah. So kemudian di perusahaan teman-teman misalkan dijual dengan harga 50.000, tapi ternyata ada di online shop gitu ya, mereka jual dengan harga 20.000. Jadi bagaimana teman-teman mau bisa melakukan perekrutan kalau misalnya produknya ternyata dijual juga di marketplace dengan harga yang sangat murah. Kemudian yang kedua, kualitas tidak baik dan banyak kompetitor. Jadi persaingannya luar biasa, ditambah lagi kualitasnya ternyata nggak baik-baik banget gitu loh. Maka akan banyak orang kecewa, akan banyak orang berpikir 2 kali untuk membeli produk tersebut. Dampaknya apa kalau orang nggak mau beli produk? Ya otomatis membernya nggak nambah, otomatis bonusnya nggak keluar, otomatis Anda gagal di MLM. Lalu kemudian Anda akan menyalahkan MLM-nya, bukan perusahaannya. Yang ketiga, terjadi persaingan antar member saat jual produk. Jadi supaya downline tersebut menjadi downline Anda kasih harga murah. Karena kalau misalkan dia jadi beli ke kerabat Anda gitu ya, dia akan menjadi downline-nya, jadi bukan downline Anda lagi. Ini juga persaingan-persaingan yang tidak sehat di dalam MLM. Jadi inilah beberapa penyebab pelaku MLM mengalami kegagalan. Lalu kemudian karena ini semua yang dicap jelek adalah MLM. Kira-kira semacam itu teman-teman semua. Jadi belajarlah lebih bijak. MLM hanyalah sebuah sistem pemasaran yang digunakan dengan meminimalisir biaya iklan dan dijadikan bonus untuk para member. MLM adalah alat bantu, sama seperti pisau. Mau dipakai buat bunuh orang bisa, mau dipakai untuk motong daging bisa. Itu kembali kepada perusahaan yang menggunakan MLM sebagai alat marketing di dalam perusahaan tersebut. Jadi tolong dipahami bahwa MLM hanyalah sebuah sistem pemasaran yang digunakan dengan meminimalisir biaya iklan dan dijadikan bonus untuk para member. MLM adalah alat bantu. Nah sekarang bagaimana dengan Farmers Coin? MLM Farmers Coin 100% hanya alat bantu pengaturan bonus petani Farco. Jadi di dalam Farmers Coin, penggunaan diagram MLM itu sebenarnya hanya untuk alat bantu pengaturan bonus. Karena kalau tidak ada itu, maka sulit sekali untuk mengatur bonus para petani Farco. Misalkan Anda adalah petani Farco, terus kemudian saya katakan, selamat Pak, Anda dapat bonus 50 Farco. Sekarang saya kirim. Lalu bagaimana Anda bisa tahu Anda dapat bonus? Kalau Anda tidak melihat progres daripada perkembangan jaringan Anda. Kalau misalkan tidak dimunculkan di dalam aplikasi, tidak dimunculkan, tidak dibuka kepada setiap member mengenai diagram binari tersebut, bagaimana Anda tahu ada bonus yang masuk? Tentu Anda nggak akan tahu. Maka itu perlu untuk ditampilkan di aplikasi, ditampilkan di website, ditampilkan di halaman member area. Supaya apa? Supaya Anda tahu ada berapa potensi bonus yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa mengatur posisi mana bonus yang paling besar ketika menempatkan katakanlah downline pada titik tertentu. Inilah menariknya MLM. Kalau misalkan tidak ada itu semua, maka nggak mungkin Anda bisa tahu potensi bonus Anda. Dan perusahaan bisa saja melakukan kecurangan-kecurangan dengan melakukan pembohongan publik begitu ya. Jadi di dalam Farmers Coin, MLM 100% hanya alat bantu pengaturan bonus petani. Jadi tidak berfungsi seperti MLM pada perusahaan lainnya. Nah sekarang saya berikan poin-poin pentingnya. Yang pertama, menjadi petani Farco tidak boleh ada unsur paksa. Dan setiap petani hanya boleh punya 1 akun dan 1 kali menanam Farco seumur hidup. Coba lihat MLM lain. Ada yang diiming-imingi 3 hak usaha, betul gak? Ada yang diiming-imingi 5 hak usaha, 7 hak usaha, bahkan 15 hak usaha. Atau bahasa sederhananya 15 titik, 7 titik, 3 titik, betul gak? Di Farco gak boleh seperti itu. 1 orang, 1 akun, bahkan 1 kali menanam seumur hidup. Jadi kalau sudah habis kontraknya, dia tidak boleh memperpanjang atau menanam lagi pakai nama orang lain, ya. Bahkan nama orang lain pun gak boleh kalau ketahuan bahwa itu ternyata dia juga. Ini gak boleh. Kemudian yang kedua,
Farco tidak mewajibkan para petani melakukan perekrutan petani baru. Karena itu hanyalah sebuah pilihan jika ingin mendapatkan lebih banyak Farco. Jadi untuk Anda yang sudah menjadi seorang petani Farco, tidak ada orang yang memaksa Anda untuk mencari petani baru. Poin pentingnya ingat, tidak ada orang yang memaksa Anda untuk mencari petani baru. Jadi jika Anda ingin mencari petani baru, itu adalah sebuah pilihan dan sistem memberikan kompensasi atas apa yang Anda lakukan. Garis bawahi itu. Jadi tidak dipaksa sama sekali, ya. Kemudian yang ketiga, petani Farco pasif pun tetap mendapatkan keuntungan karena hasil panen Farco akan lebih banyak dari jumlah Farco yang ditanam. Jadi kalaupun Anda sudah bertani kemudian Anda pasif, Anda tidak melakukan perekrutan petani baru, Anda tetap mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena hasil panen Anda lebih banyak daripada yang Anda tanam. Tapi coba MLM lain. Anda join katakanlah produk kecantikan begitu misalnya. Anda join bayar 500.000 kemudian dapat sabun, dapat krim, dapat hand body dan lain sebagainya. Anda dikatakan Anda nggak rugi karena Anda dapat produk. Yes, betul. Tapi cuma itu aja gitu. Dan uang Anda nggak akan kembali. Sementara di Farco, Anda beli bibit, Anda tanam. So kemudian bibit Anda tumbuh, Anda pasif, bibitnya tumbuh dan Farco Anda lebih banyak daripada jumlah yang Anda tanam. Itu pun sudah untung. Bagaimana kalau harga Farco-nya naik? Tambah untung lagi. Jadi pasif pun tetap untung. Garis bawah itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, proses transaksi jual beli Farco sangat bebas. Tidak dibatasi hanya pada satu jaringan saja. MLM lain ada istilah cross line. Di Farco tidak ada istilah cross line. Kita mau transfer Farco, mau jual Farco lintas jaringan, lintas kota, lintas wilayah, no problem. Lintas daerah, lintas negara sekalipun tidak ada masalah. Jadi fungsi MLM di Farco ini sebenarnya hampir tidak ada selain daripada pengaturan bonus. Kemudian yang kelima, uang bibit para petani tidak diberikan kepada sistem Farco. Dan sistem Farco tidak mengelola uang milik petani atau member. Kalau MLM lain, ketika teman-teman join itu harus bayar, uangnya dikasih kemana? Udah pasti ke perusahaan, betul nggak? Bayar 500.000 uang pendaftaran, pasti ke perusahaan. Di Farco, teman-teman katakanlah mau penanam yang paling murah ya, dengan total modal 400.000, itu 375.000-nya itu nggak ke perusahaan. Yang ke perusahaan hanya 25.000 sebagai sewa blok dan itu akadnya jelas. 375.000-nya itu diberikan kepada yang punya bibit. Yang jual bibit siapa? Kalau petani yang jual bibit ya sudah, berarti uangnya buat petani. Kalau broker berarti buat broker. Begitupun kalau teman-teman menjual Farco nanti, maka uangnya 100% untuk teman-teman. Sangat jauh berbeda dengan MLM yang lain. Kemudian berikutnya yang keenam adalah bentuk diagram piramida atau MLM di dalam sistem Farco hanya berfungsi untuk mempermudah pengaturan bonus para petani yang aktif. Poin pentingnya, garis bawahi, yang aktif. Jadi kalau teman-teman nggak aktif, nggak usah pusing dengan diagram itu, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka-buka, nggak ada gunanya juga. Karena itu hanya berguna untuk pelaku aktif. Yang ketujuh, di dalam sistem Farmers Coin tidak ada istilah tutup poin atau repeat order seperti MLM produk. Jadi teman-teman bisa dapat bonus kalau sudah memenuhi tutup poin. Tutup poin itu biasanya belanja produk sendiri untuk diri sendiri. Jadi minimal poin misalkan 10.000 poin atau BV biasanya ya. Jadi kalau teman-teman belum memenuhi target tutup poin bulan ini, maka bonus tidak cair. Itu menurut saya perusahaan kurang ajar gitu. Kalau di dalam Farco tidak ada istilah seperti itu. Jadi nggak ada namanya tutup poin karena kita tidak jual produk. Jadi nggak ada tutup poin dan sangat jauh berbeda dengan MLM berkategori produk. Kedelapan, bisnis Farco sangat simpel. Tanam, panen, jual, nggak pakai ribet, nggak usah pusing-pusing. Jadi tanam, panen, jual. 9, perekrutan di dalam sistem Farco tidak berlaku selamanya. Nah ini menarik banget nih. Perekrutan di dalam sistem Farco tidak berlaku selamanya. Hanya sampai 60 juta Farco planted. Dan setelah itu tidak ada lagi perekrutan petani baru. Ini artinya adalah kalau misalkan jumlah Farco di seluruh dunia yang tertanam sudah 60 juta, ini nggak boleh lagi ada yang namanya petani baru. Jadi nggak boleh lagi ada namanya perekrutan. Paham di sini? Coba MLM lain. Seumur hidup, selama itu perusahaan masih hidup, Anda masih bisa untuk melakukan perekrutan. Dan nggak ada matinya, nggak ada selesainya. Artinya
jaringan itu nggak ada selesainya, nggak akan ada matinya sampai kiamat gitu. Atau jadi hanya dua kemungkinannya, kiamat atau perusahaannya kolaps, scam, mati. Tapi di Farco, no. 60 juta Farco tertanam, maka tidak boleh ada lagi perekrutan petani baru, tidak ada lagi namanya MLM-MLM-an, tidak ada lagi namanya bonus-bonus. Yang ada hanyalah tinggal transaksi menjadikan Farco sebagai alat transaksi lintas negara. Inilah tujuan utamanya Farco. Jadi tidak ada perekrutan dalam sistem Farco yang berlaku selamanya, itu hanya berlaku sementara. Kemudian yang terakhir, sistem Farco tidak membayar bonus dengan rupiah. Ya, paling penting ya. Sistem Farco tidak membayar bonus dengan rupiah, dolar, atau mata uang manapun. Semua bonus dibayar dalam bentuk farmers coin. Jadi dalam bentuk Farco itu sendiri. Ya, dan sistem tidak ada beban karena tidak membayar dalam bentuk mata uang. Karena sistem tidak mengelola uang member. Jadi sistem hanya akan membayar para member dengan Farco, yang nantinya Farco itu bisa dijual, bisa digunakan untuk transaksi pulsa, PPOB dan lain sebagainya, atau untuk keperluan yang lain. Sehingga biasakanlah memahami sesuatu secara menyeluruh. Do not judge the book by the cover. Jangan hanya melihat sesuatu dari, oh ini MLM ya, oh ini investasi ya, oh ini asuransi ya. No, biasakanlah bijak teman-teman. Jadi kita diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan otak oleh Tuhan Sang Pencipta alam untuk berpikir, untuk menelaah, untuk melihat. Ya, jadi biasakanlah bijak dalam memahami sesuatu. Biasakanlah memahami sesuatu secara menyeluruh. Kemudian jelilah melihat peluang usaha. Ada ribuan peluang di luar sana. Saya percaya bahwa bisnis adalah sebuah pilihan. Ada teman-teman kita yang kita berikan penawaran mengenai Farmers Coin, mereka tidak tertarik. No problem, gak ada masalah buat kita. Karena bisnis adalah sebuah pilihan. Dan jelilah melihat sebuah peluang usaha. Artinya ada ribuan peluang di luar sana yang bisa kita ambil, tapi jelilah melihat peluang mana yang terbaik. Sehingga hanya orang-orang yang cerdas yang mampu melihat peluang usaha yang cocok pada masa sekarang ini dan juga bisa bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Farmers Coin Indonesia, solusi bisnis masa depan. Bisnis dengan semangat gotong royong menciptakan aset digital masa depan yang dilandaskan pada 4 pilar keadilan, yaitu dimulai bersama, dibesarkan bersama, disebarkan bersama, dinikmati bersama. Bisnis Farmers Coin sangatlah sederhana dan mudah dilakukan. Tanam, panen, jual. Segera download aplikasi Farmers Coin di Play Store. Lalu kemudian jika Anda mulai tertarik dengan mekanisme Farmers Coin, hubungi orang yang memberikan video ini sekarang juga. Tak perlu berlama-lama, segera ambil peluang baik ini di momen yang tepat, di saat yang tepat, dan segera menjadi bagian daripada komunitas besar dunia Farmers Coin. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita dapat bertemu kembali pada video dengan pembahasan yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih mengedukasi kita semua. Sampai jumpa.